Selamat Pagi Indonesia, Senin hingga Sabtu, jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Dua, Dr. DT Iman Suramenggala, SHUT MSC, dan Ceito Kar
wujudkan pilkada berintegritas. Mari warga Bulungan, kita bersiap diri. Pesta demokrasi di depan mata, siap untuk memilih. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil. Ayo semua warga Bulungan, serukan semangat pilih pemimpin kita. Ayo salurkan hak pilih kita. Bersama kita akan wujudkan Kabupaten Bulungan berintegritas. Ayo memilih pemimpin kita. Ayo semua warga Bulungan, bersama kobarkanlah semangat kita. Ayo gunakan hak pilih kita untuk masa depan bersama Kabupaten Bulungan berintegritas. Ingat, ingat, Rabu 27 November. Ingat, ingat, jangan golput. Baik hadirin dan juga kepada kedua pasangan calon kami persilakan untuk duduk kembali. Hadirin dan pemirsa, sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah serentak, KPU Kabupaten Bulungan berkomitmen dalam menyelenggarakan proses pemilihan yang bersih, jujur, adil sebagai sarana integrasi bangsa. Dan inilah Komisioner dan Sekretaris KPU Kabupaten Bulungan. Komisioner dan Sekretaris KPU Kabupaten Bulungan, Mahdi E. Paukuma, Ketua KPU Bulungan, Hasnadi, anggota KPU Bulungan, Jumadil, anggota KPU Bulungan, Mistang, anggota KPU Bulungan, Muhammad Rizki, anggota KPU Bulungan, Amiruddin, Sekretaris KPU Bulungan. Berikutnya, untuk membuka rangkaian debat kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan 2024, mari kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Bulungan, Bapak Mahdi E. Paukuma Eskom. Kepada Bapak Mahdi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Yang kami hormati PJS Bupati Kabupaten Bulungan atau yang mewakili, Ketua Despilkada Kabupaten Bulungan, Forkopimda Kabupaten Bulungan, kemudian tim perumus dan tim panelis yang hadir pada malam hari ini. Dan yang sama kita hormati dan kami muliakan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bulungan, pasangan nomor 1 dan pasangan nomor urut 2, serta para pimpinan partai pendukung, ketua tim pemenangan beserta pendukungnya, juga teman-teman media dan seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan, juga pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan secara live Metro TV di rumah atau dimanapun berada. Dan yang kami hormati pula anggota dan sekretaris KPU Bulungan, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Bulungan, ketua dan anggota Kabupaten Kota se-Kalimantan Utara, beserta stakeholder yang hadir pada malam hari ini. Kampanye
sebagaimana kita ketahui bersama, adalah upaya setiap pasangan calon dalam meyakinkan masyarakat melalui penyampaian visi, misi, dan program. Sehingga melalui debat publik kedua ini, kami berharap masing-masing pasangan calon, masing-masing kandidat untuk fokus mengeksplor kembali lebih dalam visi dan misi serta programnya yang mengacu pada tema yang telah disampaikan, agar masyarakat Kabupaten Bulungan dapat menambah keyakinannya dalam menentukan pilihan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 nanti. Berbeda pendapat serta pilihan dalam suatu kontestasi demokrasi adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Sehingga kami mengajak semua pihak agar menunjukkan sikap saling menghargai dalam perbedaan. Saya Ketua KPU Kabupaten Bulungan beserta anggota, sekretaris, dan keluarga besar KPU Bulungan atas nama lembaga dengan kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak tanpa terkecuali yang telah membantu mensupport seluruh tahapan Pilkada Bulungan dan terlaksananya debat publik kedua pada malam hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan dengan senantiasa mengharapkan ridho Tuhan Yang Maha Esa, ridho kedua orang tua, ridho keluarga dan para guru. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mahdi atas kata sambutannya. Kami mohon untuk bergeser ke tengah panggung. Kami akan mengundang Ketua Tim Panelis Bapak Edi Aryansyah, SIP MSI, naik ke atas panggung menyerahkan hasil rumusan pertanyaan kepada Ketua KPU Kabupaten Bulungan. Yang selanjutnya akan diserahkan kepada Metro TV yang diwakili oleh Direktur Finance, Human Capital dan SCM Metro TV, Bapak Arief Nugroho. Ya, kami persilakan kepada Bapak Arief untuk naik ke atas panggung. Dan tim panelis dipersilakan menyerahkan hasil rumusan pertanyaan kepada Ketua KPU Kabupaten Bulungan. Boleh tepuk tangannya? Kemudian dari Ketua KPU Kabupaten Bulungan dipersilakan menyerahkan kepada perwakilan Metro TV. Silakan tepuk tangannya. Iya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah menyerahkan amplop berisi rumusan pertanyaan. Baik, terima kasih. Bapak Kami Arief persilahkan Nugroho. untuk Ya. kembali ke tempat duduk masing-masing. Dan hadirin kita lihat bersama amplop yang kami terima masih dalam kondisi tersegel. Jadi masih terjamin kerahasiaannya. Iya, berikutnya kami akan memperkenalkan tim perumus yang memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan pemilihan ini. Dan inilah tim perumus debat kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Bulungan 2024. Tim perumus debat kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Bulungan. Profesor Dr. Andes Yusuf Madubun, MSI, Guru Besar Bidang Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Patimura. Profesor Dr. Bambang Iswanto, MH, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, UIN Sultan Haji Muhammad Idris, Samarinda. Alfat Bagus Panuntun El Nur Indonesia, SIP MA, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Dr. Rians Ardiansyah, SEMSI AKCA, Dosen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Borneo, Tarakan. Dr. Syarifah Rafika, MPD, Dosen Pendidikan Bahasa Inggris, FKIP Universitas Borneo, Tarakan. Jimmy Nasrun, MA, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Kaltara. Johnny Lius, SSTP, Sekretaris Des Pilkada. Berikutnya kami akan memperkenalkan tim panelis yang merumuskan pertanyaan pada debat kedua hari ini. Inilah tim panelis debat kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Bulungan 2024. Tim panelis debat kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Bulungan, Ardiansyah SH MH CPM,
dosen Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan. Edi Aryansyah SIP MSI, pegiat pemilu atau profesional. Zainuddin SPI MSc, Lektor Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan. Zulkasman Esos MSI, Direktur Eksekutif Agora Research Center. Ya, hadirin dan pemirsa, kami akan menjelaskan sedikit susunan debat yang akan berlangsung pada malam ini. Dan pada debat malam ini terdapat 6 segmen. Segmen pertama, yaitu penyampaian visi dan misi paslon. Segmen kedua dan ketiga, ialah menjawab pertanyaan dari panelis. Segmen keempat dan kelima adalah tanya, jawab, dan menanggapi antar paslon. Serta segmen keenam, yaitu pernyataan penutup dari masing-masing paslon. Baik, langsung saja kita akan memulai debat kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Bulungan 2024. Kita akan mulai dengan menyimak visi, misi, dan program kerja dari masing-masing paslon. Kesempatan pertama kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk berdiri dan menuju ke podium. Silakan menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya. Waktu Anda 3 menit. Dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami paslon nomor 2, saya Datuk Iman Suramenggala dan saya Ceto Karno. Ya, kami telah menyusun visi misi dalam kontestasi Pilkada Bulungan. Visi misi kami adalah membangun Bulungan berdaulat, mandiri, sejahtera, dan setara. Berdaulat pangan, berdaulat ekonomi, kemudian membangun SDM yang berdaulat, maju, setara. Setara itu adalah sebuah pengakuan bahwa Bulungan itu memiliki kesetaraan baik suku, agama. Di bidang ekonomi, kesetaraan itu bagaimana kita mengajak masyarakat yang ekonomi lemah, kemudian bersetara dengan sekarang Kabupaten Bulungan menjadi tujuan investasi besar sehingga rakyat kecil, ekonomi kecil itu diangkat bersama bersetara di dalam ekonomi. Program. Silakan. Dari 27 program yang kami susun berdua, ada 3 program prioritas. Program yang pertama adalah petani dan nelayan keren, di mana peningkatan pendapatan petani dan nelayan, pekebun, serta peternak minimal 10 juta 1 bulan di saat kami menjabat. Yang kedua, peningkatan kesehatan dan pendidikan dengan peningkatan sumber daya manusia yang cerdas, tangguh, dan berintegritas, serta peningkatan kesejahteraan para guru serta para tenaga medis. Yang ketiga, peningkatan pemerataan infrastruktur dengan menitikberatkan 3 ruas jalan utama. Yang pertama, Jalan Tanjung Selor menuju Long Pesok. Yang kedua, Jalan Tanjung Selor menuju Tanah Kuning. Yang ketiga, Jalan Tanjung Palas Salimbatu dengan 2 jalur menuju ke Kelubir. Dengan 3 program prioritas ini, kami harapkan masyarakat Kabupaten Bulungan dapat mendapatkan sebuah program yang benar-benar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama yang ada di pedesaan-pedesaan yang hari ini kita ketahui di mana pendapatan mereka, para petani dan nelayan sangat minim sekali. Inilah yang menjadi titik di mana kami ingin memberikan seluas-luasnya menggunakan dana APBD untuk meningkatkan pendapatan para petani, nelayan, dan pekebun serta para peternak. Sekian dan terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Berikutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan visi misi dan program kerja. Silakan menuju ke podium. Waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda berbicara.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Masyarakat Kabupaten Bulungan yang kami cintai dan yang kami banggakan. Perjalanan memimpin Kabupaten Bulungan sejak tahun 2021 hingga 2024 telah banyak capaian yang dapat kita raih bersama-sama. Dan tentu ini tidak lepas dari dukungan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan. Setidaknya ada 96 penghargaan yang disampaikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Bulungan. Demikian juga dengan upaya keberhasilan kita untuk meningkatkan kondisi kemampuan keuangan daerah, di mana sejak 2021 APBD Bulungan hanya 1,02 triliun dan pada tahun 2024 ini bersyukur kita berada pada angka 1,9 triliun dan insya Allah pada tahun 2025 APBD akan dianggarkan kurang lebih 2,4 triliun. Untuk itu kami pasangan Sarwani Kilat berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan Kabupaten Bulungan dengan mengusung visi mewujudkan Kabupaten Bulungan yang berdaulat, unggul melalui pembangunan hijau yang berkelanjutan. Yang kami turunkan ke dalam 5 misi. Yang misi pertama berbicara tentang sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Selanjutnya berbicara tentang peningkatan produksi pertanian dan pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Selanjutnya memberikan pelayanan dasar yang baik, demikian juga dengan infrastruktur yang handal. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bulungan. Yang kelima adalah berkaitan dengan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bulungan. Berdasarkan tema debat malam ini, kami tawarkan program kegiatan utama yaitu 1 desa, kelurahan 3 SDM kompeten, 1 kawasan, 1 pusat hilirisasi produk, 1 tahun 100 km pembangunan maupun peningkatan jalan usaha tani, subsidi ongkos angkut hasil pertanian, 1 miliar per tahun untuk jaminan hasil produksi pertanian. Untuk generasi muda milenial dan Gen Z, kami siapkan 1 kawasan, 1 pusat terampil berkarya. Konsep berdaulat unggul berkelanjutan yang kami tawarkan dilakukan melalui pengembangan berdasarkan klasterisasi wilayah dengan membagi wilayah Kabupaten Bulungan menjadi 5 koridor pembangunan, yaitu koridor perkotaan, koridor utara, koridor selatan, koridor barat, koridor pesisir. Demikian visi misi dan program prioritas yang kami tawarkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan dengan harapan akan mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan atas segala dukungannya selama ini dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan semangat tenguyun, dengan semangat senguyun, kita bersama-sama membangun Kabupaten Bulungan yang lebih baik, maju dan sejahtera. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Untuk duduk kembali. Ya, hadirin dan juga pemirsa, kita berikan tepuk tangan untuk para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan 2024. Iya. Sudah menyampaikan visi misi dan juga program kerjanya. Dan kedua paslon telah menyampaikan visi misi dan program kerjanya. Pada segmen selanjutnya, kedua paslon akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis. Jadi tetaplah di debat kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan 2024. Dipersembahkan oleh Masyarakat Kabupaten Bulungan, mari kita sukseskan Pilkada Serentak 2024. Karena suara Anda menentukan masa depan Bulungan. Pilkada adalah sarana integrasi bangsa. Gunakan suara Anda, ingat jangan golput. Cek dptonline.kpu.go.id. Ayo ke TPS Rabu 27 November 2024. Pilkada Bulungan berbudaya dan berintegritas. Kabupaten Bulungan adalah surga tersembunyi yang kaya akan keindahan. Salah satunya adalah Pantai Wisata Tanah Kuning yang menjadi ikonik wisata pantai di Kabupaten Bulungan. Gunung Putih adalah objek wisata yang mempunyai banyak sejarah di Kabupaten Bulungan. Dan juga wisata mangrove yang menjadi salah satu tempat wisata yang sering dikunjungi. Bukit Rego
yang mempunyai view pemandangan negeri di atas awan. Merudung Pebantun dan Benuanta melalui Pilkada tahun 2024 sebagai momentum memajukan pembangunan daerah Kabupaten Bulungan. Saya PJS Bupati Kabupaten Bulungan. Saya Kapolresta Bulungan. Saya Komandan Kodim 0903 Bulungan. Saya Ketua DPRD Kabupaten Bulungan. Saya Kejaksaan Negeri Bulungan. Saya Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor. Saya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulungan. Saya Guru SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Saya perwakilan dari seluruh siswa Tanjung Selor. Saya mewakili seluruh pedagang Kabupaten Bulungan. Mendukung Pilkada Kabupaten Bulungan tahun 2024. Ingat, hari Rabu 27 November 2024. Datang ke TPS, salurkan hak pilih Anda. Suara Anda menentukan masa depan daerah kita. Masyarakat Kabupaten Bulungan, mari kita sukseskan Pilkada serentak 2024. Karena suara Anda menentukan masa depan Bulungan. Pilkada adalah sarana integrasi bangsa. Gunakan suara Anda, ingat jangan golput. Cek dptonline.kpu.go.id. Ayo ke TPS Rabu 27 November 2024. Pilkada Bulungan berbudaya dan berintegritas. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda masih menyaksikan siaran langsung debat kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan 2024. Di segmen ini, para pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis terkait tema mewujudkan Bulungan hijau yang adil dan merata melalui peningkatan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta kedaulatan energi dan pangan. Namun sebelumnya kami akan menjelaskan tata cara pengambilan pertanyaan. Di atas meja yang ada di tengah panggung ini terdapat sebuah fishbowl berisikan 2 bola terdiri dari abjad A dan B yang nantinya akan diambil oleh perwakilan dari pasangan calon. Bola yang diambil menentukan subtema apa yang dipilih. Subtema A mengenai peningkatan ekonomi berbasis pertanian, subtema B mengenai konversi lahan dan hak-hak masyarakat adat. Dan berikutnya paslon akan memilih langsung nomor pertanyaannya, nomor 1 atau nomor 2. Ya, sesi menjawab pertanyaan panelis di segmen ini akan berlangsung dalam 2 putaran. Dan paslon lainnya akan diberi kesempatan untuk menanggapi. Kami persilahkan kedua paslon untuk berdiri dan kembali menuju ke podium. Ya, kesempatan pertama diberikan kepada perwakilan dari paslon nomor urut 1 untuk mengambil undian di dalam fishbowl. Kami persilahkan calon bupati atau calon wakil bupati. Ya. Baik, silahkan ditunjukkan huruf apa yang didapat Bapak? Huruf B. Huruf B. Baik, terima kasih. Silakan bola diletakkan ke dalam kotak hitam yang ada di bawah dan kembali ke podium. Iya. Subtema B adalah konversi lahan dan hak-hak masyarakat adat. Yang dipilih adalah B1 atau B2? Paslon? B2. Silakan menggunakan mic, ya. Bapak. Silakan menggunakan mic-nya. B2. Baik. Silakan diambil. B2. Yang dipilih adalah B2. Waktu menjawab adalah 2 menit. Ya. Baik, saya bacakan untuk paslon nomor urut 1. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat menyatakan Gubernur dan Bupati Wali Kota melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan nomor 12 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat memberikan kepastian hukum untuk masyarakat adat. Pertanyaannya, strategi apa
yang akan Anda lakukan untuk mempercepat proses pengakuan masyarakat adat di wilayah Kabupaten Bulungan? Waktu menjawab 2 menit, kami persilakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016, di mana pada saat itu saya menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, kita melahirkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan Masyarakat Adat Kabupaten Bulungan, yang tentu sampai hari ini telah kita laksanakan. Di antaranya pada tahun 2023 kita telah melaksanakan pemberian penetapan masyarakat hukum adat Punan Benau per tanggal 3 April 2023. Dan sampai saat ini masih ada kurang lebih 4 masyarakat hukum adat yang sedang dalam proses verifikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dan selanjutnya kita berkomitmen termasuk dengan memberikan dukungan kepada kelompok tani hutan Bulungan sebanyak 55 kelompok. Dan tentu sampai hari ini menjadi komitmen kita dalam memberikan kepastian dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Bulungan. Hal ini tentu sejalan dengan arah pemerintah pusat di dalam memastikan keberadaan masyarakat adat yang ada di Kabupaten Bulungan yang kita tindak lanjuti dengan payung hukum peraturan daerah sampai pada tingkat pelaksanaan dalam rangka penetapan pemberian masyarakat hukum adat yang kita laksanakan, yang kami contohkan pada tanggal 3 April tahun 2023 yang lalu. Dan ini adalah merupakan bentuk komitmen kami kepada masyarakat adat yang ada di Kabupaten Bulungan terhadap perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat yang ada di Kabupaten Bulungan. Terima kasih. Masih ada waktu? Dirasa cukup atau ditambahkan? Cukup. Dirasa cukup. Baik. Terima kasih. Dan berikutnya kami persilakan untuk paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit, kami persilakan. Terima kasih. Bila melihat bahwa Perda tentang hukum adat itu sudah terbit tahun 2016, kemudian ini tahun 2024, hampir berapa tahun sudah berjalan, dan pengakuan terhadap hukum adat itu baru 1, yaitu Gunung Benau. Kemudian kita akan lanjutkan lagi masalah hukum adat ini. Ada berapa tahun ini pakum ini kan, gitu. Nah, pertanyaan kami, percepatan apa yang Bapak lakukan bila terpilih yang real? Karena dari tahun 2016 sejak Perda itu dibentuk, Bapak menjadi Ketua DPR, sampai hari ini baru 1 pengakuan terhadap hukum adat itu tahun 2023, itu tentang Gunung Benau. Terima kasih. Baik, cukup ditanggapi saja, masih ada waktu, dirasa cukup? Baik, dirasa cukup? Baik, itu adalah tanggapan. Baik. Baik, ditahan terima dulu, kasih. paslon nomor urut 1. Ya, baik. Berikutnya adalah kesempatan untuk paslon nomor urut 2, di mana tadi bola yang tersisa adalah huruf A. Ya. Huruf A subtemanya adalah peningkatan ekonomi berbasis pertanian. A1 atau A2 yang dipilih? A1. A1, baik. Saya langsung ambil. Di sini sesinya masih menanggapi, belum saling tanya jawab antar paslon. Ya, huruf A1, amplop masih tersegel. Saya langsung buka. Ya. Silakan Afi. Terima kasih. Harap disimak. Data BPS 2023, struktur ekonomi Kabupaten Bulungan didominasi sektor pertambangan dan penggalian. Kontribusinya 31,05% terhadap produk domestik regional bruto dengan pertumbuhan 3,80%. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebanyak 14,60% dengan pertumbuhan 2,66%. Meskipun kontribusinya lebih kecil, sektor ini menyerap lebih dari 40% tenaga kerja. Fakta tersebut menunjukkan pentingnya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan bagi perekonomian daerah. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan dan strategi Anda untuk meningkatkan lapangan usaha pada sektor tersebut? Silahkan waktu menjawab Anda 2 menit. Terima kasih. Salah satu visi kami adalah memastikan petani, peternak, nelayan, pekebun itu mendapat jaminan minimal 10 juta penghasilan sebulan. Karena data kami, data BPS juga menyatakan dari jumlah total masyarakat Kabupaten Bulungan, 40% itu bergerak di pertanian, perikanan, perkebunan. Jadi hampir 40% tenaga kerja itu bergerak di sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Nah,
kami memastikan ketika kami menjabat bahwa penghasilan petani, peternak dan nelayan itu kita tawarkan minimal 10 juta per bulan. Itu cara kami untuk mengalihfungsikan usaha dari sektor perkebunan menjadi pertanian yang berkelanjutan. Silakan. Kami pasangan Dato' Iman Suramenggala Citokarno membuat program ini bukan program yang terlalu menghayal, di mana kami akan berikan program sawit mandiri bagi masyarakat petani tempatan, di mana mereka mempunyai lahan yang begitu luas, bukan membuka hutan baru, tetapi memanfaatkan, memfungsikan lahan-lahan mereka dengan berladang, disamakan dengan adanya program sawit mandiri, memberikan pupuk selama 2 tahun, memberikan bibit sebanyak 5 hektar untuk ditanam di lahan-lahan produktif yang selama ini tidak diperhatikan secara maksimal. Kemudian bagi sektor peternakan kami juga akan memberikan bibit-bibit ternak yang unggul berupa ternak kambing yang saat ini masih dibutuhkan kurang lebih 300 sampai 400 ekor per bulan di Bulungan. Ini merupakan pasar yang sangat menjanjikan bagi para petani kita. Begitu juga para nelayan akan kita berikan alat tangkap dan Baik, waktu Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 1 menanggapi jawaban paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit. Baik, terima kasih paslon nomor urut 2 yang kami hormati. Terkait dengan pengembangan dan upaya peningkatan kesejahteraan para petani di Kabupaten Bulungan. Tentu harus ada strategi yang berbicara secara komprehensif dalam kita memastikan supaya masyarakat petani kita dapat memastikan pendapatan yang lebih baik. Nah tentu yang ingin kami sampaikan dan kami pertanyakan bagaimana strategi konkret yang akan saudara lakukan dalam membangun dunia pertanian di Kabupaten Bulungan secara menyeluruh sehingga akan bisa berdampak terhadap pendapatan petani sebagaimana yang saudara sampaikan untuk minimal 10 juta per bulan. Terima kasih. Masih ada waktu untuk menanggapi jawaban? Cukup. Dirasa cukup? Baik. Baik. Kalau dirasa begitu, cukup? Baik, terima kasih banyak. Ya. Waktu kita hentikan kalau begitu ya, dan kita berikan apresiasi dan juga tepuk tangan untuk kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Bulungan 2024. Baik pemirsa, segmen berikutnya kedua pasangan calon masih akan menjawab pertanyaan dari tim panelis. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Dipersembahkan oleh Masyarakat Kabupaten Bulungan, mari kita sukseskan Pilkada Serentak 2024. Karena suara Anda menentukan masa depan Bulungan. Pilkada adalah sarana integrasi bangsa. Gunakan suara Anda, ingat jangan golput. Cek dptonline.kpu.go.id. Ayo ke TPS Rabu 27 November 2024. Pilkada Bulungan berbudaya dan berintegritas. Kabupaten Bulungan adalah surga tersembunyi yang kaya akan keindahan. Salah satunya adalah Pantai Wisata Tanah Kuning yang menjadi ikonik wisata pantai di Kabupaten Bulungan. Gunung Putih adalah objek wisata yang mempunyai banyak sejarah di Kabupaten Bulungan. Dan juga wisata mangrove yang menjadi salah satu tempat wisata yang sering dikunjungi. Bukit Rego yang mempunyai view pemandangan negeri di atas awan. Merudung Pebantun dan Benuanta melalui Pilkada tahun 2024 sebagai momentum memajukan pembangunan daerah Kabupaten Bulungan. Saya PJS Bupati Kabupaten Bulungan. Saya Kapolresta Bulungan. Saya Komandan Kodim 0903 Bulungan. Saya Ketua DPRD Kabupaten Bulungan. Saya Kejaksaan Negeri Bulungan. Saya Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor. Saya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulungan. Saya Guru SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Saya perwakilan dari seluruh siswa Tanjung Selor. Saya mewakili seluruh pedagang Kabupaten Bulungan. Mendukung Pilkada Kabupaten Bulungan tahun 2024.
Ingat, hari Rabu 27 November 2024. Datang ke TPS, salurkan hak pilih Anda. Suara Anda menentukan masa depan daerah kita. Dan masyarakat Kabupaten Bulungan, mari kita sukseskan Pilkada Serentak 2024. Karena suara Anda menentukan masa depan Bulungan. Pilkada adalah sarana integrasi bangsa. Gunakan suara Anda, ingat jangan golput. Cek dptonline.kpu.go.id. Ayo ke TPS Rabu 27 November 2024. Pilkada Bulungan berbudaya dan berintegritas. Dipersembahkan oleh Hadirin dan pemirsa, kembali lagi di debat kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan 2024. Dan di segmen ini kita masih akan mendengarkan pendalaman visi, misi, dan program kerja dari kedua pasangan calon dengan pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis. Aturannya masih sama, di atas meja terdapat fishbowl yang berisikan 2 bola terdiri dari abjad C dan D yang nantinya akan diambil oleh pasangan calon. Bola yang diambil menentukan subtema apa yang dipilih. Subtema C, yaitu mengenai ekologi, lingkungan hidup, dan kedaulatan energi. Subtema D, mengenai infrastruktur dan pemerataan pembangunan. Dan berikutnya paslon akan memilih langsung nomor pertanyaannya. Sesi menjawab pertanyaan panelis di segmen ini juga akan berlangsung dalam 2 putaran dan paslon lainnya akan diberikan kesempatan untuk menanggapi. Kami persilakan kepada para pasangan calon untuk kembali berdiri dan menuju ke podiumnya masing-masing. Kami persilakan kepada perwakilan dari paslon nomor urut 2 untuk mengambil undian. Silakan perwakilannya. Setelah bola diambil, mohon ditunjukkan kepada baik. Yang didapat adalah huruf D. Silakan kembali ke podium. Yang didapat adalah huruf D, infrastruktur dan pemerataan pembangunan. Ya. Yang dipilih adalah D1 atau D2, paslon? D1. D1. D1, terima kasih. Baik. D1 saya ambil. Iya. Baik, silakan dibaca Afi. Harap diperhatikan. Data Dinas PUPR 2023, kondisi infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Bulungan sebanyak 53,58% rusak dan rusak berat. Permasalahan lain, angka kemiskinan tertinggi di Kalimantan Utara berada di Kabupaten Bulungan, yaitu 8,99% sebagaimana dirilis BPS 2023. Di sisi lain terdapat proyek strategis nasional PLTA serta kawasan industri dan pelabuhan internasional. PLTA tersebut untuk menyuplai listrik hijau IKN dan kawasan industri. Ironinya, infrastruktur dan pembangunan belum merata. Desa Long Peleban dan Desa Long Lejo di Kecamatan tempat proyek strategis nasional PLTA Kayan Cascade tidak teraliri listrik dan jaringan telekomunikasi. Pertanyaannya, bagaimana upaya pemerataan infrastruktur dan pembangunan dengan adanya program strategi nasional? Silakan dijawab, waktu menjawab Anda 2 menit. Pengalaman kami pada saat saya menjadi Kadis PUPR Provinsi Kaltara, kami pernah mengusahakan anggaran-anggaran di luar karena jalan tersebut masih berstatus jalan kabupaten Bulungan dari Tanjung Selor ke Pesok, Tanjung Selor ke Kipi. Padahal kita tahu bahwa Kipi adalah PSN, Pesok juga PSN. Artinya ada usaha-usaha di luar pembebanan kepada APBD Kabupaten Bulungan. Kita bisa usahakan itu karena pengalaman kami pada saat kami menjadi Kadis PUPR Provinsi Kaltara, kami mendapatkan DAK yang cukup besar, dana alokasi khusus jalan yang cukup besar untuk menangani jalan itu. Sehingga ketika kami menjadi Kadis PUPR Provinsi Kaltara, kami menangani jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bulungan karena tidak bisa dilakukan oleh Kabupaten Bulungan.
yaitu jalan dari Gunung Seriang menuju ke Pesok. Artinya ada usaha-usaha lain ketika kita berbicara keterbatasan anggaran infrastruktur. Jadi salah satu usaha itu adalah menjadikan dan mengusulkan jalan itu karena menjadi prioritas PSN nasional, mengangkat status jalan itu menjadi jalan nasional itu bisa. Atau ditingkatkan status jalannya menjadi jalan provinsi. Artinya kalau kita menjadikan alasan keterbatasan anggaran Kabupaten Bulungan, maka kita bisa mengusulkan jalan itu dengan alasan bahwa menuju PSN dinaikkan status jalannya menjadi jalan provinsi atau jalan nasional. Bila kami terpilih menjadi Bupati Bulungan, itu usaha-usaha yang bisa kita lakukan untuk pemerataan pembangunan. Jadi tidak ada alasan keterbatasan anggaran dalam pembangunan. Baik, waktu Anda habis. Iya. Harap tenang. Berikutnya kami persilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu menanggapi adalah 1 menit. Baik, terima kasih. Hal pertama yang ingin kami sampaikan bahwa PLTA Sungai Kayan belum berstatus sebagai proyek strategis nasional. Yang ada adalah baru pembangunan kawasan industri hijau yang ada di Tanah Kuning, Mangkupadi. Dan selama ini pemerintah Kabupaten Bulungan juga telah membangun kerjasama dengan kementerian terkait dari pemerintah pusat. Dan itu kita tandai bersyukur tidak kurang ada 10 km jalan yang ditingkatkan melalui proyek jalan impres daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR sejak tahun 2023 yang lalu. Tentu demikian juga dengan sinergi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, termasuk dukungan dalam upaya untuk kita meningkatkan kondisi jalan mulai dari Gunung Seriang sampai dengan jalan yang ada di Long Pesok. Demikian juga dengan kondisi alhamdulillah kita mendapatkan dana insentif sawit yang di tahun 2023 yang lalu diterima oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur jalan yang ada di desa di Kecamatan Tanjung Palas Utara, khususnya Desa Klubin. Waktu Anda habis, terima kasih. Iya. Ya, dan berikutnya kesempatan untuk paslon nomor urut 1, di mana tadi bola yang tersisa adalah huruf C untuk subtema ekologi, lingkungan hidup, dan kedaulatan energi. Silakan paslon nomor urut 1 untuk memilih amplop pertanyaan nomor C1 atau C2? C1. C1, baik saya ambil. Baik, yang dipilih adalah C1. Waktu menjawab Anda adalah 2 menit. 2 menit, ya. Untuk paslon nomor urut 1. Data BNPB 2023, indeks risiko bencana di Kabupaten Bulungan termasuk kategori tinggi seperti kebakaran, hutan, dan banjir. Hal ini berbanding lurus dengan data BPS 10 tahun terakhir. Selain itu terjadi perubahan lingkungan akibat deforestasi skala luas seperti pembalakan liar, perkebunan sawit, perkebunan akasia, dan pertambangan. Pertanyaannya, bagaimana Anda membatasi izin industri yang merusak lingkungan dan menanggulangi bencana di masa depan? Waktu menjawab 2 menit kami persilakan. Pertama, kita pastikan seluruh perizinan kawasan industri, khususnya yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Bulungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bulungan. Sehingga kita pastikan dengan demikian kewenangan berkaitan dengan mengamankan kondisi lingkungan yang ada di Kabupaten Bulungan itu tetap terjaga. Berkaitan dengan kondisi kebencanaan, pemerintah daerah selama ini juga telah melakukan langkah dan upaya serta melakukan edukasi kepada seluruh masyarakat dengan membangun kerjasama bersama dengan seluruh stakeholder termasuk para pelaku usaha yang ada. Kita membentuk masyarakat anti api Kabupaten Bulungan yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan, termasuk yang paling banyak adalah di wilayah kawasan industri hijau yang ada di Tanah Kuning, Mangkupadi. Dengan demikian kita ingin memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Bulungan dengan kawasan industrinya benar-benar dapat bertumbuh, tapi di sisi lain memastikan kelestarian alam dan lingkungan yang ada di Kabupaten Bulungan benar-benar tetap terjaga. Kita juga melaksanakan program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan. Dalam hal ini melalui konsep perhutanan sosial yang melibatkan peran serta masyarakat. Tidak hanya untuk mendapatkan manfaat secara ekonomi, tapi bahwa keberadaan masyarakat di kawasan hutan itu juga turut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Bulungan. Masih tersisa waktu? Cukup.
Sudah cukup? Baik. Ya, dirasa cukup? Berikutnya kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Ketika kita bicara keberlanjutan, khususnya kedaulatan energi, sangat ironi ketika kita berbicara Kabupaten Bulungan masih ada desa-desa yang tidak teraliri listrik dalam kaitan pembangunan hijau. Karena yang kami tahu hampir seluruh desa di Kabupaten Bulungan berada di sungai-sungai yang memiliki potensi mikrohidro. Jadi kedaulatan hijau, keberlanjutan energi hijau itu dilihat dari keberhasilan pemerintah menjadikan desa-desa itu berdaulat energi melalui mikrohidronya. Itu yang titik berat sebenarnya dari perdebatan malam ini. Daerah aliran sungai itu merupakan energi hijau yang terbarukan yang terbesar di Kabupaten Bulungan. Waktunya sudah habis. Baik, hadirin, kita berikan tepuk tangan kepada kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan 2024. Dan di segmen selanjutnya adalah segmen yang ditunggu-tunggu, di mana para pasangan calon akan saling bertanya, menjawab, dan menanggapi. Tetaplah di debat kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan 2024. Dipersembahkan oleh Masyarakat Kabupaten Bulungan, mari kita sukseskan Pilkada serentak 2024. Karena suara Anda menentukan masa depan Bulungan. Pilkada adalah sarana integrasi bangsa. Gunakan suara Anda, ingat jangan golput. Cek dptonline.kpu.go.id. Ayo ke TPS Rabu 27 November 2024. Pilkada Bulungan berbudaya dan berintegritas. Kabupaten Bulungan adalah surga tersembunyi yang kaya akan keindahan. Salah satunya adalah Pantai Wisata Tanah Kuning yang menjadi ikonik wisata pantai di Kabupaten Bulungan. Gunung Putih adalah objek wisata yang mempunyai banyak sejarah di Kabupaten Bulungan. Dan juga wisata mangrove yang menjadi salah satu tempat wisata yang sering dikunjungi. Bukit Rego yang mempunyai view pemandangan negeri di atas awan. Merudung Pebantun dan Benuanta melalui Pilkada tahun 2024 sebagai momentum memajukan pembangunan daerah Kabupaten Bulungan. Saya PJS Bupati Kabupaten Bulungan. Saya Kapolresta Bulungan. Saya Komandan Kodim 0903 Bulungan. Saya Ketua DPRD Kabupaten Bulungan. Saya Kejaksaan Negeri Bulungan. Saya Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor. Saya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulungan. Saya Guru SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Saya perwakilan dari seluruh siswa Tanjung Selor. Saya mewakili seluruh pedagang Kabupaten Bulungan. Mendukung Pilkada Kabupaten Bulungan tahun 2024. Ingat, hari Rabu 27 November 2024. Datang ke TPS, salurkan hak pilih Anda. Suara Anda menentukan masa depan daerah kita. Masyarakat Kabupaten Bulungan, mari kita sukseskan Pilkada serentak 2024. Karena suara Anda menentukan masa depan Bulungan. Pilkada adalah sarana integrasi bangsa. Gunakan suara Anda, ingat jangan golput. Cek dptonline.kpu.go.id. Ayo ke TPS Rabu 27 November 2024. Pilkada Bulungan berbudaya dan berintegritas. Dipersembahkan oleh
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan di segmen ini kedua pasangan calon akan saling bertanya, menjawab dan menanggapi. Iya, dan harap diingat pertanyaan yang diberikan sesuai dengan tema debat hari ini, yaitu mewujudkan Bulungan hijau yang adil dan merata melalui peningkatan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta kedaulatan energi dan pangan. Kami persilakan kepada para pasangan calon untuk kembali berdiri dan menuju ke podiumnya masing-masing. Kita mulai dari paslon nomor urut 1 bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu bertanya 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Ya, baik. Indeks Desa Membangun menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat kemajuan desa. Memperhatikan ini, apa strategi yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan status IDM desa di Bulungan? Dirasa cukup? Masih ada waktu? Ingin menambahkan? Paslon nomor urut 1 dirasa cukup? Sudah cukup? Baik. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Salah satu visi misi kami memang pembangunan dimulai dari desa. Karena basis pembangunan Kabupaten Bulungan hari ini adalah berbasis lahan. Jadi strategi kami dalam meningkatkan indeks pembangunan desa adalah semua kegiatan berbasis lahan, berbasis di daerah pesisir berbasis perikanan yang menjadi ukuran keberhasilan kami berdasarkan visi misi itu. Silakan Pak Wakil. Seperti yang kami jelaskan di awal bahwasannya bagaimana petani, peternak, nelayan, pekebun bisa berpenghasilan minimal 10 juta di saat kami memerintah. Maka dengan menggunakan dana APBD yang berpihak kepada masyarakat pedesaan, kita harapkan adanya peningkatan secara ekonomi di tingkat para kepala keluarga. Lahan-lahan yang saat ini masih tidur, ayo kita bangunkan menggunakan dana APBD yang sesungguhnya untuk mensejahterakan para masyarakat kita yang ada di desa-desa. Salah satunya melalui program apa? Program sawit mandiri. Kita tahu saat ini pemerintah sudah memberikan puluhan izin kepada perusahaan-perusahaan. Sehingga masyarakat kita yang ada di pedesaan kebanyakan masih menjadi penonton di tanahnya sendiri. Waktunya habis, terima kasih. Waktu habis, silakan paslon nomor urut 1 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2, waktu menanggapi 1 menit. Baik, bicara tentang IDM seharusnya ada 3 komponen yang harus kita perhatikan, yaitu berbicara tentang ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, dan berbicara tentang ketahanan sosial. Dan syukur alhamdulillah sejak tahun 2021 kami memimpin Kabupaten Bulungan, status desa di Kabupaten Bulungan saat ini terdapat 11 desa mandiri, 18 desa maju, dan 14 desa berkembang. Hal ini membuktikan bahwa semua langkah dan strategi yang kami lakukan hari ini telah bisa mengatasi berbagai macam persoalan dalam rangka untuk kita memastikan indeks desa membangun di Kabupaten Bulungan yang merupakan bukti yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan. Sehingga 3 komponen ini harus menjadi perhatian kita bersama-sama ke depan untuk memastikan IDM di Kabupaten Bulungan ini benar-benar terukur dan terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh masyarakat yang ada di desa-desa yang ada di Kabupaten Bulungan dengan 74 desa yang ada tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Bulungan. Ya. Baik, terima kasih. Baik, dan berikutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu Anda bertanya 30 detik dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Dengan tagline berlanjut bahwa sebelumnya paslon nomor 1 menyatakan kedaulatan pangan. Saya bacakan data bahwa tahun 2020 luas lahan pertanian itu 4.000 sekian hektar. Tahun 2023 langsung ke pertanyaannya. Baik, kami persilakan. 2.000, tersisa 2.000. Bagaimana Anda menjalankan keberlanjutan sementara lahan semakin berkurang? Baik, terima kasih. Waktunya sudah habis. Semoga bisa ditangkap pertanyaannya. Kami persilakan paslon nomor 1 menjawab. 1 menit 30 detik.
Baik, terima kasih paslon nomor 2 yang kami hormati. Data yang disampaikan 2000 ini tentu tidak sesuai dengan apa yang kami sampaikan dari pemerintah daerah. Melalui penetapan yang dilakukan oleh Peraturan Bupati Bulungan LP2B, lahan pangan berkelanjutan di Kabupaten Bulungan itu mencapai kurang lebih 5.267,6 hektar yang mencakup 29,3% dari lahan pertanian di Kabupaten Bulungan. Dan tentu ada sebanyak 76% berkeberlanjutan dalam produktivitas pertanian. Dan hal ini didukung dengan komitmen kami di bidang dalam rangka untuk berkaitan dengan kedaulatan pangan. Bahwa di bidang pertanian di APBD Kabupaten Bulungan sampai tahun 2024 ini ada lebih dari 167 miliar alokasi anggaran yang telah kita terapkan di bidang pertanian. Demikian juga dengan dinas terkait dalam rangka melalui program Mandau Tani yang kami selenggarakan yang melibatkan berbagai macam dinas yang terlibat di dalam Komando Strategi Pengembangan Pertanian. Dan ini adalah merupakan wujud komitmen kami bersama bahwa isu berkaitan dengan kedaulatan pangan di Kabupaten Bulungan tetap menjadi agenda prioritas Kabupaten Bulungan sampai hari ini. Yang tentu manakala kami diberikan amanah untuk memimpin Kabupaten Bulungan, isu terkait dengan kedaulatan pangan ini adalah merupakan program lanjutan yang harus kami pastikan hadir di tengah-tengah seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan sebagaimana yang telah kami laksanakan hari ini. Ya. Baik. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit. Baik. Anda beberapa waktu yang lalu petahana sebagai bupati melihat program yang dulu kita dengar adalah ketahanan pangan. Tapi dari luasan lahan sesuai data BPS menyatakan lahan pertanian di tahun 2020 ada 4.300 di zaman almarhum Bapak Sujati. Sedangkan di tahun 2021 tinggal 3.900-an. 2022 tinggal 3.600-an. Tahun 2023 tersisa 2.600-an. Hampir 2.000 hektar lahan pertanian kita bukannya malah berkembang tapi menyusut. Bagaimana kita mau berbicara ketahanan pangan, berdaulat pangan, sementara lahan pertanian sesuai data BPS, kita boleh googling di situ, tersisa hanya 2.600-an hektar. Maka ini kalau kami menjabat, kami ingin mengembalikan lahan itu minimal 5.000 hektar. Terima kasih banyak. Waktu habis. Terima kasih. Iya. Akan semakin menarik, kita apresiasi kedua paslon, silahkan. Berikutnya pemirsa, kami masih lanjutkan sesi bertanya, menjawab, dan menanggapi. Tetaplah bersama kami di debat kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Bulungan 2024. Dipersembahkan oleh Masyarakat Kabupaten Bulungan, mari kita sukseskan Pilkada Serentak 2024. Karena suara Anda menentukan masa depan Bulungan. Pilkada adalah sarana integrasi bangsa. Gunakan suara Anda, ingat jangan golput. Cek dptonline.kpu.go.id. Ayo ke TPS Rabu 27 November 2024. Pilkada Bulungan berbudaya dan berintegritas. Kabupaten Bulungan adalah surga tersembunyi yang kaya akan keindahan. Salah satunya adalah Pantai Wisata Tanah Kuning yang menjadi ikonik wisata pantai di Kabupaten Bulungan. Gunung Putih adalah objek wisata yang mempunyai banyak sejarah di Kabupaten Bulungan. Dan juga wisata mangrove yang menjadi salah satu tempat wisata yang sering dikunjungi. Bukit Rego yang mempunyai view pemandangan negeri di atas awan. Merudung, Pebantun, dan Benuanta melalui Pilkada tahun 2024 sebagai momentum memajukan pembangunan daerah Kabupaten Bulungan. Saya PJS Bupati Kabupaten Bulungan. Saya Kapolresta Bulungan. Saya Komandan Kodim 0903 Bulungan. Saya
Ketua DPRD Kabupaten Bulungan. Saya Kejaksaan Negeri Bulungan. Saya Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor. Saya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulungan. Saya guru SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Saya perwakilan dari seluruh siswa Tanjung Selor. Saya mewakili seluruh pedagang Kabupaten Bulungan. Mendukung Pilkada Kabupaten Bulungan tahun 2024. Ingat, hari Rabu 27 November 2024. Datang ke TPS, salurkan hak pilih Anda. Suara Anda menentukan masa depan daerah kita. Dan masyarakat Kabupaten Bulungan, mari kita sukseskan Pilkada Serentak 2024. Karena suara Anda menentukan masa depan Bulungan. Pilkada adalah sarana integrasi bangsa. Gunakan suara Anda, ingat jangan golput. Cek dptonline.kpu.go.id. Ayo ke TPS Rabu 27 November 2024. Pilkada Bulungan berbudaya dan berintegritas. Dipersembahkan oleh Hadirin dan pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan debat kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan 2024. Dan di segmen ini kedua paslon masih akan bertanya, menjawab, dan menanggapi. Pertanyaan yang diajukan masih terkait dengan tema, yaitu mewujudkan Bulungan hijau yang adil dan merata melalui peningkatan ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta kedaulatan energi dan pangan. Kami persilahkan untuk kedua paslon kembali berdiri dan menuju ke podiumnya masing-masing. Kami persilahkan paslon nomor urut 2 bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktu bertanya 30 detik. Dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Karena masih berkaitan kedaulatan pangan, jadi setelah kami debat pertama muncul pertanyaan-pertanyaan secara resmi dari 01 bahwa realistiskah pendapatan 10 juta? Pertanyaan kami, apakah ini juga menyanggah program pemerintah pusat atau ketidakmampuan 01 membaca program pemerintah pusat yang kami sadur menjadi program kami? Itu Bu. Ya, baik. Pertanyaannya? Baik, kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Kami persilakan. Visi misi Kabupaten Bulungan sejak tahun 2020 sampai tahun 2025 itu adalah berkaitan dengan kedaulatan pangan. Dan hari ini diperkuat dengan komitmen pemerintah pusat melalui Presiden Prabowo untuk berkaitan dengan upaya menjadikan Indonesia sebagai berdaulat pangan. Dan ini telah kita lakukan dan kita sambut. Artinya apa yang kami lakukan sejak tahun 2020 dalam menciptakan kedaulatan pangan di Kabupaten Bulungan itu sangat inline dengan apa yang menjadi komitmen pemerintah pusat hari ini untuk berkaitan dengan menciptakan Kabupaten Bulungan yang berdaulat pangan, Indonesia yang berdaulat pangan. Sehingga hal ini tidak akan bertentangan dan kami pastikan Sarwani Kilat akan berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan kedaulatan pangan di Kabupaten Bulungan sebagai bagian dari program untuk mendukung ketahanan pangan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah Presiden Prabowo hari ini. Masih ada waktu, ingin menambahkan? Cukup. Dirasa cukup. Baik. Kami persilahkan kepada paslon nomor urut 2 menanggapi jawaban paslon nomor urut 1. Waktu menanggapi 1 menit. Ya, karena menarik setelah perdebatan di pertama itu muncul secara resmi oleh tim sukses 01 menyatakan bahwa pendapatan petani nelayan dan peternak 10 juta itu tidak realistis. Itu pertanyaan saya kan begitu ke 01. Kedua, berbicara kedaulatan pangan, lagi-lagi pada tahun 2024 Bupati menyatakan Bulungan defisit beras senilai 15.000 kilo. Artinya 15.000 ton atau 15 juta kurang lebih 16 juta. 16 juta ton. Artinya secara tidak langsung Bupati menyatakan program kedaulatan pangan itu gagal. Dibuktikan lagi dengan
data statistik yang menyatakan lahan pertaniannya mengerucut sampai 2.000 hektar, hampir 2.000 hektar tidak. Waktunya habis. Waktu Terima Anda kasih. habis. Iya. Masuk ke putaran berikutnya. Iya, kami mempersilahkan paslon nomor urut 1 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Baik, kita mengetahui bersama bahwa instrumen untuk penguatan dalam pembangunan daerah sangat beragam jika diupayakan secara optimal. Berkaitan dengan hal ini, bagaimana paslon 02 melakukan optimalisasi fasilitas Treasury Deposit Facility sebagai salah satu instrumen dalam pembangunan daerah. Baik, saya harap ditahan dulu. Kami paslon nomor 2. Sebentar. Kami persilahkan kepada paslon nomor urut 2 menjawab. Waktunya 1 menit 30 detik. Silakan. Kami paslon nomor urut 2 dengan optimis menyatakan lahan pertanian yang ada di sepanjang Delta Sungai Kayan dari Tanjung Buka Satuan Pemukiman SP1 sampai SP10 dan Desa Teras Dawang Teras Baru itu potensial sekali untuk diadakan optimalisasi lahan pertanian berupa lahan pasang surut yang hari ini masih dalam keadaan tidak diperhatikan secara maksimal. Sebagai bukti, saya hampir 1,5 tahun keliling-keliling di sepanjang SP1 sampai SP10. Kebetulan ada mitra peternak saya di sana. Dan lahan-lahan pertanian mereka sangat memprihatinkan. Mereka para warga Tran keluar dari daerah mereka untuk cari pekerjaan di luar. Padahal mereka datang dari tempat lain ingin merubah nasib. Memang dikasih lahan, tapi lahannya tidak dipersiapkan sebagaimana mestinya. Dalam 1 bulan mereka terendam tanamannya. Maka kami bersepakat dengan Pak Bupati, apabila mendapat restu dari Yang Maha Kuasa dan masyarakat memberikan mandat, maka setiap SP kami berikan 1 unit eskavator untuk memetak sawah. Ini sebagai jalan keluar agar lahan-lahan pertanian mereka bisa digarap secara maksimal. 1 tahun bisa 2 sampai 3 kali musim tanam. Kita di Bulungan bukan kekurangan air, tapi bahkan kelebihan air. Sebagai dayanya untuk mengendalikannya. Waktunya habis. Sudah Terima habis. kasih. Dan silakan paslon nomor urut 1 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1. Secara substansi apa yang dijawab dari pertanyaan yang kami sampaikan itu sangat lepas dan tidak sesuai dengan substansi pertanyaan yang berkaitan dengan Treasury Deposit Facility. Dan akan kami sampaikan bahwa Treasury Deposit Facility ini adalah merupakan fasilitas yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan nomor 19 tahun 2023, yang mana kita akan memanajemenkan fasilitas memanfaatkan TDF tersebut sebagai sarana integrasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam hal dukungan terhadap stabilitas fiskal daerah, sehingga berdampak positif terhadap perekonomian secara makro di Indonesia. Serta dengan fasilitas TDF ini kita juga memanfaatkan fasilitas ini untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Jadi apa yang disampaikan, jawaban yang disampaikan tadi tentu sangat bertolak belakang dan tidak menyentuh kepada substansi pertanyaan yang kami sampaikan yang berkaitan dengan fasilitas obesity. Terima kasih. Baik, hadirin kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Bulungan 2024. Iya. Dan sesi bertanya, menjawab dan juga menanggapi antar paslon telah selesai. Iya. Kami akan kembali di segmen berikutnya dengan pernyataan penutup atau closing statement dari masing-masing pasangan calon. Tetaplah di debat kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Bulungan 2024. Dipersembahkan oleh Masyarakat Kabupaten Bulungan, mari kita sukseskan Pilkada Serentak 2024. Karena suara Anda menentukan masa depan Bulungan. Pilkada adalah sarana integrasi bangsa. Gunakan suara Anda,
ingat jangan golput. Cek dptonline.kpu.go.id. Ayo ke TPS Rabu 27 November 2024. Pilkada Bulungan berbudaya dan berintegritas. Kabupaten Bulungan adalah surga tersembunyi yang kaya akan keindahan. Salah satunya adalah Pantai Wisata Tanah Kuning yang menjadi ikonik wisata pantai di Kabupaten Bulungan. Gunung Putih adalah objek wisata yang mempunyai banyak sejarah di Kabupaten Bulungan. Dan juga wisata mangrove yang menjadi salah satu tempat wisata yang sering dikunjungi. Bukit Rego yang mempunyai view pemandangan negeri di atas awan. Merudung Pebantun dan Benuanta melalui Pilkada tahun 2024 sebagai momentum memajukan pembangunan daerah Kabupaten Bulungan. Saya PJS Bupati Kabupaten Bulungan. Saya Kapolresta Bulungan. Saya Komandan Kodim 0903 Bulungan. Saya Ketua DPRD Kabupaten Bulungan. Saya Kejaksaan Negeri Bulungan. Saya Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor. Saya Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulungan. Saya Guru SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Saya perwakilan dari seluruh siswa Tanjung Selor. Saya mewakili seluruh pedagang Kabupaten Bulungan. Mendukung Pilkada Kabupaten Bulungan tahun 2024. Ingat, hari Rabu 27 November 2024. Datang ke TPS, salurkan hak pilih Anda. Suara Anda menentukan masa depan daerah kita. Masyarakat Kabupaten Bulungan, mari kita sukseskan Pilkada serentak 2024. Karena suara Anda menentukan masa depan Bulungan. Pilkada adalah sarana integrasi bangsa. Gunakan suara Anda, ingat jangan golput. Cek dptonline.kpu.go.id. Ayo ke TPS Rabu 27 November 2024. Pilkada Bulungan berbudaya dan berintegritas. Dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan debat kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bulungan pemilihan tahun 2024. Ya, dan di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon. Tapi saya ingin dengar dulu suara yang paling kencang dari para pendukung paslon. Para pendukung paslon, mana suaranya? Iya, masih semangat ya. Baik. Baik, ini sudah di segmen terakhir. Harap tenang, kami persilahkan kepada kedua paslon untuk berdiri dan menuju ke podium masing-masing. Ya, kita mulai pernyataan penutup atau closing statement dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 3 menit untuk menyampaikan pernyataan penutupnya dimulai ketika Anda berbicara. Masyarakat Kabupaten Bulungan yang kami cintai dan yang kami banggakan. 74 desa dan 7 kelurahan di Kabupaten Bulungan telah kami datangi untuk mendengarkan dan menyerap secara langsung aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bulungan. Untuk itu kami pasangan Sarwani Kilat nomor urut 1 berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan di Kabupaten Bulungan dan memastikan kehadiran pemerintah daerah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk bersama-sama mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Bulungan. Kami sangat berterima kasih atas segala kerjasama dari segenap komponen masyarakat Kabupaten Bulungan selama ini yang telah mendukung dan memberikan kontribusinya di dalam pembangunan Kabupaten Bulungan hingga sampai hari ini. Pada kesempatan ini kami mohon maaf baik kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan maupun kepada Saudara Datu Iman dan Saudara Cetok Karno jika dalam kontestasi ini terdapat perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan. Dalam kesempatan ini juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memimpin Bulungan. Kami berdiri di sini dengan rasa syukur dan bangga atas
pencapaian yang telah kita raih bersama, baik pembangunan infrastruktur yang semakin merata, kemajuan dalam sektor ekonomi, serta upaya menuju kedaulatan energi dan pangan. Akhirnya, kami mengundang kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan pada tanggal 27 November yang akan datang untuk bersama-sama dengan pasangan Sarwani Kilat untuk kita bersama-sama menjemput kemenangan masyarakat Kabupaten Bulungan dan untuk bersama-sama pula kita melanjutkan pembangunan Kabupaten Bulungan yang kita cintai dengan semangat tenguyun, dengan semangat senguyun, dengan semangat merudung pebatun de benuanta, kita bersama-sama membangun Kabupaten Bulungan yang kita cintai bersama-sama. Jalan-jalan ke Desa Antutan. Jangan lupa memakai sepatu. 27 November pembangunan kita lanjutkan. Bersama Sarwani Kilat, pasangan coblos nomor 1. Masyarakat Kabupaten Bulungan yang kami cintai, terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya selama ini. Semoga Allah meridhoi segala upaya dan usaha kita bersama-sama dalam membangun Kabupaten Bulungan yang lebih baik, lebih maju dan lebih sejahtera bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan. Terima kasih, mohon maaf lahir batin kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Iya. Baik. Dirasa cukup? Baik. Sudah cukup, baik. Kita berikan tepuk tangan untuk paslon nomor urut 1. Iya. Baik. Berikutnya kami persilahkan kepada paslon nomor urut 2. Waktu Anda juga 3 menit untuk menyampaikan pernyataan penutup. Silakan. Kabupaten Bulungan adalah kabupaten yang sangat layak dan punya potensi untuk dibangun. Dengan satu kata, fokus. Fokus, fokus. Sehingga kita nanti bila diamanahkan menjadi Bupati Bulungan, tidak ada sisa anggaran ratusan miliar per tahun. Kami janjikan itu. Kami berpihak kepada rakyat kecil yang berbasis lahan, pertanian, dan perikanan, nelayan. Silakan Pak. Sebagai pasangan yang duet berkolaborasi, beliau latar belakang seorang pegawai negeri sipil, saya sebagai teknokrat pengusaha, ini merupakan tawaran kepada masyarakat. Apabila kami diridhoi oleh Yang Maha Kuasa, maka Pak Bupati yang akan mengurus saudara pemerintahan, Pak Wakil Bupati akan bekerja dari satu desa ke kantor desa, dari satu dusun ke dusun yang lain secara berkala selama 5 tahun berturut-turut untuk mengeksekusi program-program yang kami rancang berdua. Apa yang ingin kami lakukan? 1, kami pastikan setiap desa mendapatkan 1 unit eskavator untuk membangun desa-desa yang ada di 74 desa Kabupaten Bulungan plus 10 satuan pemukiman untuk menggarap lahan-lahan pertanian. Karena memang itulah modal dasar yang dimiliki Kabupaten Bulungan. Lahannya masih sangat luas. Selain izin-izin yang sudah diberikan kepada perusahaan, Kabupaten Bulungan masih mempunyai lahan-lahan produktif milik masyarakat yang hari ini masih kurang mendapatkan sentuhan. Dengan program sawit mandiri, 5 hektar untuk bibit yang unggul, 2 tahun pupuk, maka ini akan mendapat sebuah penghasilan yang baik bagi masyarakat. Untuk perikanan, kami juga menyalam saudara-saudara kami yang ada di Desa Antal, Desa Liagu, Bunyu yang merupakan daerah-daerah tangkapan ikan. Kita akan memberikan program-program prioritas yaitu alat tangkap dan membangun cold storage di daerah-daerah yang memungkinkan. Di Salembatu maupun di Sabanar. Serta kami juga akan memberikan program-program bagi para PKL dengan kredit lunak tanpa agunan sebesar 5 juta bagi PKL dan UMKM serta pelatihan-pelatihan unggul bagi mereka. Akhir kata, kami menyapa masyarakat Kabupaten Bulungan dimanapun Anda berada, saudara-saudaraku, dan juga para penonton live streaming pada hari ini, terutama yang ada di tepian Sungai Kayan. Marilah buka mata, buka hati kalian. Kami berdua konsen untuk membangun Kabupaten Bulungan lebih baik dari hari ini. Kalau cinta sudah melekat. Terima kasih. Boleh tepuk tangan.
Baik, terima kasih. Kita beri apresiasi kepada kedua pasangan calon yang sudah menyelesaikan debat pada malam hari ini. Dan pemirsa, tadi kita sudah dengarkan visi misi dan juga program kerja merespon isu penting di Kabupaten Bulungan. Semoga melalui debat pada malam hari ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan untuk menentukan pilihannya. Ayo datang ke TPS pada tanggal 27 November mendatang dan gunakan hak pilih Anda karena suara Anda adalah bentuk nyata dari kepedulian terhadap masa depan Kabupaten Bulungan. Mari bersama-sama wujudkan pilkada yang bersih, jujur, dan adil sebagai sarana integrasi bangsa. Akhir kata, saya Valentinus Reza. Dan saya Afiani Malik beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat Bulungan berbudaya, wujudkan pilkada berintegritas. Mari warga Bulungan, kita bersiap diri. Pesta demokrasi di depan mata, siap untuk memilih. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ayo semua warga Bulungan, serukan semangat pilih pemimpin kita. Ayo salurkan hak pilih kita, bersama kita akan wujudkan Kabupaten Bulungan berintegritas. Pemimpin kita, ayo semua warga Bulungan, bersama kobarkanlah semangat kita. Ayo gunakan hak pilih kita untuk masa depan bersama Kabupaten Bulungan berintegritas. Ingat, Rabu 27 November. Ingat, jangan golput. Metro TV. Dipersembahkan oleh